Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 19. Kakak mengajak kita semua untuk membaca bersama ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernahkah adik-adik pergi ke kebun binatang? Mungkin ada yang pernah dan ada yang belum ya. Adik-adik, di kebun binatang kita dapat melihat berbagai jenis binatang, baik itu binatang darat, binatang air, atau juga burung-burung. Kita bisa melihat mereka dari dekat. Luar biasa ya Allah yang sudah menciptakan segala binatang itu. Kakak juga pernah loh beberapa kali pergi ke kebun binatang. Nah, suatu ketika saat kakak ke kebun binatang, kakak tertarik dengan salah satu binatang di sana. Binatang itu adalah rusa. Mengapa kakak tertarik pada saat itu? Adik-adik, bukan karena tanduk rusa yang indah yang membuat kakak tertarik, tetapi karena waktu itu ada rusa yang sedang melahirkan. Wow, tentunya kesempatan langka yang sayang untuk dilewatkan. Adik-adik, pada waktu itulah kakak menyadari bahwa rusa mulai dapat melangkah 30 menit setelah lahir. Memang sih awalnya kaki-kaki rusa itu masih goyah, tetapi lambat laun ia semakin kuat. Bahkan setelah dewasa, rusa dapat berlari sangat cepat dan melompat juga sangat tinggi. Kaki-kaki rusa yang panjang itu sangat kuat dan cepat. Bahkan adik-adik, rusa ekor putih dapat berlari dengan kecepatan tertinggi sekitar 58 km per jam. Rusa itu dapat melompat setinggi kurang lebih 2,5 meter dan sejauh 9 meter. Wow, luar biasa. Karena dapat berlari cepat dan melompat tinggi, rusa seringkali berhasil melarikan diri dari binatang lain yang hendak menyerangnya. Ketika rusa berlari dengan kecepatan tinggi, ia dapat melompati batang-batang pohon yang tumbang atau batu besar. Rusa juga hewan yang anggun dengan keseimbangan yang baik. Rusa dapat berjalan di bebatuan dan bukit yang curam tanpa tersandung. Adik-adik, di dalam Alkitab, Nabi Habakuk menggunakan rusa sebagai contoh untuk membantu kita memahami Allah sebagai kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Allah dan meluangkan waktu untuk semakin mengenal Dia, Allah memberikan kekuatan yang kita perlukan untuk melepaskan diri dari bahaya. Dengan kekuatan dari Allah dan firman-Nya, kita akan dijaganya agar tidak tersandung ke dalam dosa. Adik-adik, seorang anak juga dapat mengalami situasi yang sulit loh. Jadi, jika seseorang meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu yang adik-adik anggap tidak benar, jadilah seperti rusa yang berlari dengan kecepatan tinggi. Katakan tidak kepada orang itu.
berbalik dan berjalanlah menjauhi godaan itu. Allah dapat memberi adik-adik kekuatan untuk melepaskan diri dari bahaya dan menemukan tempat yang aman. Haleluya! Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, beri aku kekuatan supaya aku terus taat kepadamu dan melakukan firman-Mu dalam hidupku. Amin.